Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Fairi Nazara dari absen 10. Saya Fani Jayu Ewina, absen 11. Saya Istighfarin, absen 21. Saya Eksil Dinda Putri Artalana, absen 9. Saya Immanuel dari absen 17 dan kini kami akan menampilkan hasil diskusi kami tentang rendang buatan ibu. Selamat menyaksikan. Jadi saya akan menceritakan kembali cerita berjudul Rendang Buatan Ibu. Cerita ini menceritakan tentang seorang lelaki bernama Sal dari sudut pandang seorang gadis bernama Nina. Sal merupakan seorang lelaki yang sangat menyukai dan memahami tentang rendang. Hal ini dikarenakan sejak kecil ia sangat dekat dengan ibunya dan sering dibuatkan masakan rendang oleh ibunya. Sal sangat memahami bagaimana cara membuat rendang, bahan dan alat yang diperlukan, dan lain sebagainya tentang rendang. Bagi Sal, ibu adalah segalanya. Sal tidak pernah menolak perintah ibunya. Berbeda dengan bapaknya, karena bapaknya beberapa kali menghukum Sal untuk membersihkan kamar mandi. Hingga suatu hari, ibu Sal meninggal dunia. Sal sangat terpukul akan kejadian itu dan membuat Sal tidak menghadiri pemakaman ibunya sendiri dengan berbagai alasan. Sejak saat itu, rendang tidak ada lagi dalam kehidupan Sal, karena rendang memiliki kenangan dan memori tersendiri tentang ibu terciptanya yang kini telah tiada. Oke, jadi saya akan membacakan tentang unsur-unsur intrinsik dari cerpen yang berjudul Rendang Buatan Ibu. Yang pertama, untuk temanya sendiri yaitu tentang cinta, kasih, atau pengorbanan seorang ibu. Dan untuk plot atau alurnya sendiri tentang seorang ibu yang membuatkan anaknya yang baru saja pulang dari perantauan. Dan untuk karakternya sendiri, untuk seorang ibu menggambarkan sosok yang sangat penuh kasih sayang. Dan untuk karakter yang kedua yaitu anaknya yang sangat menerima kasih sayang ibunya. Dan untuk latar sendiri ada di dapur atau rumah ibu, dan untuk latar waktunya anak yang baru saja pulang dari perantauan. Dan untuk sudut pandang sendiri menggunakan sudut pandang orang ketiga yang memungkinkan membaca dapat melihat perspektif ibu dan juga anak. Dan untuk makna simbolisnya sendiri, rendang sebagai simbol cinta kasih dan pengorbanan seorang ibu. Jadi ada beberapa amanat yang dapat kita ambil dari cerpen di atas, yaitu bahwa cinta kasih seorang ibu yang tak terhingga, yang selalu menyayangi anaknya apa adanya. Dan yang kedua ada pengorbanan ibu yang tak ternilai, menunjukkan bahwa ibu rela berkorban waktu, tenaga, dan perasaan untuk kebahagiaan anaknya. Dan yang terakhir yaitu kehangatan keluarga yang sangat penting, yaitu bahwa keluarga adalah tempat terhangat dan teraman bagi anak-anak. Di sini saya akan menjelaskan unsur ekstrinsik dari cerpen dengan berjudul Rendang Buatan Ibu. Penulis memilih rendang sebagai elemen sentral cerpen karena rendang merupakan simbol budaya Minangkabau yang erat kaitannya dengan identitas asalnya meskipun ia besar di Jawa Barat. Rendang tidak hanya dikenal sebagai masakan khas atau masakan tradisional, tetapi juga merepresentasikan nilai kesabaran, kebersamaan, dan kasih sayang keluarga, terutama hubungan ibu dan anak. Meski tinggal di luar Minangkabau, penulis mungkin merasakan kerinduan pada tradisi dan juga makanan khas yang mulai tergeser oleh modernitas. Sehingga melalui cerpen ini ia berupaya melestarikan kenangan masa kecilnya mengenai rendang yang mungkin ia temui di lingkup keluarga ataupun perayaan tertentu. Rendang menjadi pilihan yang tepat untuk menyampaikan tema kearifan lokal dan hubungan emosional yang bersifat universal. Di sini saya akan menjelaskan fakta, fiksi, opini, dan asumsi dalam cerpen ini. Fakta 1. Rendang Padang adalah masakan khas Minangkabau yang dikenal dengan cita rasa yang kuat dan bumbu rempah yang kaya. 2. Keberadaan kedai nasi, tempat tokoh utama, Nina dan suaminya, berjalan adalah fakta dalam cerita ini.
3. Sal pergi ke makam ibunya setelah beberapa waktu mengalami kesedihan yang mendalam. Ini adalah fakta yang terjadi dalam cerpen yang berhubungan dengan perubahan perilaku Sal setelah kehilangan ibunya. Fiksi 1. Karakter Sal dengan pengetahuan mendalam tentang masakan rendang Padang dapat dan pandangannya terhadap kesabaran yang hanya dimiliki oleh perempuan serta berhubungan yang sangat dekat dengan ibunya. Ini merupakan unsur fiksi yang menggambarkan karakter kompleks dan emosional. 2. Cerita tentang membuat rendang Padang di kampung yang diungkapkan oleh Sal tentang para ibu yang meracik rendang beberapa hari sebelum hari raya. Ini adalah gambaran fiksi tentang tradisi yang dipersonalisasi oleh Sal. Mungkin berdasarkan ingatan atau cerita masa kecilnya. 3. Keberadaan kedai nasi dan hubungan dengan Uda Salim yang berhubungan dengan cerita bisnis dan keluarga yang lebih mengarah pada dinamika dalam cerita fiksi. Opini 1. Pandangan Sal terhadap rendang. Rendang yang paling enak adalah rendang buatan ibu. Ini adalah opini pribadi Sal yang dipengaruhi oleh kenangan emosional dan kedekatannya dengan ibunya. 2. Pandangan Sal tentang kesabaran dalam memasak rendang. Kesabaran yang cuma dimiliki oleh perempuan, Nina. Oleh kesabaran ibu, ini adalah opini Sal mengenai peran perempuan dalam membuat rendang yang dianggapnya penuh kesabaran. 3. Pandangan Nina tentang Sal. Nina merasa bahwa Sal adalah orang yang sangat bergantung pada ibunya dan lebih memilih untuk tetap mengingat ibu dengan cara tertentu. Ini adalah opini Nina terhadap karakter Sal yang mencoba mengerti meski sulit memahami perilaku Sal. Asumsi 1. Sal memilih rendang buatan ibunya sebagai standar ketika Sal tidak mau menyentuh rendang Padang yang dibeli di rumah makan. Ini menjadikan bahwa ia memiliki asumsi bahwa rendang yang dibeli tidak bisa dibandingi rendang ibu yang dimasak dengan penuh kesabaran dan perhatian. 2. Nina menganggap bahwa Sal sedang menghindari realitas tentang ibunya ketika Sal menolak untuk datang ke pemakaman ibunya dan kemudian melanjutkan rutinitas seperti biasa. Nina berasumsi bahwa Sal sedang berusaha untuk tidak menghadapi kenyataan dan melarikan diri dari perasaan kesedihannya. 3. Sal menilai bahwa tidak ada lagi rendang Padang di dunia ini setelah ibunya meninggal. Sal menganggap bahwa sejak ibunya meninggal, rendang Padang yang ada tidak lagi memiliki makna yang sama. Ini merupakan asumsi berdasarkan ikatan emosional yang kuat antara Sal dan ibunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, makna, filosofi, dan resep pakem tentang rendang. Sejarah rendang muncul sekitar abad ke-16 di mana ketika perantau Minang suka melakukan perjalanan menggunakan kapal laut ke Selat Malaka serta ke Singapura. Perjalanan ini memakan waktu yang cukup lama dan sulit mencari tempat singgahnya kapal. Akhirnya perantau Minang memutuskan membuat hidangan yang bisa tahan lama. Dari sinilah tercipta makanan rendang. Ada juga yang menyebutkan kalau rendang sudah ada sejak masa Raja Aditya Marwan atau zaman kerajaan Pagaruyung. Filosofi rendang yaitu orang Minangkabau setiap hari berhubungan dengan pedagang India yang membawa kari bermasaman. Kari itu diadaptasi masyarakat Minangkabau sehingga menjadi apa yang kita kenal sebagai gulai. Tidak berhenti di situ, orang Minangkabau memasak gulai ini lebih lanjut dan menjadi kalio atau rendang basah. Proses tersebut berlanjut hingga lebih mengental dan menjadi rendang atau rendang kering. Orang Minangkabau menghormati dan menghargai rendang karena proses memasaknya itu sangat lama. Makna makanan rendang yaitu bagi masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, daging sapi melambangkan minyak mama yang artinya kasih sayang bagi keluarga dan sanak saudara. Makna rendang juga berdasarkan bahan baku pembuatannya seperti karambia atau kelapa, melambangkan cadiak pandai atau kaum intelektual, yang artinya semakin banyak santan yang meresap pada daging rendang, dimaknai dengan pemikiran cerdik yang berkontribusi pada kehidupan masyarakat.
Yang kedua yaitu lado atau cabai, melambangkan alim ulama atau tokoh yang sangat tegas yang menegakkan kebenaran. Masa atau bumbu, melambangkan keseluruhan masyarakat Minangkabau. Yang terakhir yaitu bahan pembuatan rendang. 1 kilogram daging sapi, 2.500 ml santan kental, yang ketiga yaitu 3 batang serai, yang keempat 5 lembar daun salam. Bumbu halusnya yaitu terdiri dari 250 gram cabai merah, keriting, dan cabai rawit. 25 siung bawang merah, dilebihkan juga boleh. 6 siung bawang putih, yang selanjutnya 1 sendok teh jinten, terus 1 sendok teh adas, 5 butir cengkeh, 1 butir kepala, 2 sendok makan ketumbar bubuk, 3 butir kemiri yang disangrai, 4 ruas jahe, 3 ruas kunyit, 3 ruas lengkuas, dan 1 sendok teh lada, dan garam secukupnya. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Kami akan menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.